Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Di sini saya akan sharing seputar Facebook Ads. Karena masih banyak yang bingung apa itu Facebook Ads. Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman sebelum kita masuk ke praktek. Ya, jadi sebelum masuk praktek, alangkah bagusnya teman-teman tahu dulu apa sih itu Facebook Ads dan apa gunanya. Ya. Jadi Facebook Ads itu adalah suatu layanan iklan yang ditawarkan oleh Facebook. Jadi Facebook menyiapkan platform khusus untuk beriklan ke pengguna Facebook. Jadi dengan adanya fitur ini atau platform ini, kita bisa menjangkau ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu pengguna Facebook di seluruh Indonesia dari berbagai daerah. Jadi bukan hanya teman Facebook kita, tapi kita bisa menjangkau di luar dari teman Facebook kita, ya. Nah, enaknya lagi ini sangat tertarget. Kenapa? Karena kita bisa mengatur berdasarkan wilayah. Misalnya teman-teman punya toko offline, ya, di daerahnya, itu bisa ditarget khusus di daerah kita sendiri. Ya, jadi bukan hanya seluruh Indonesia, luar negeri pun bisa. Ya, saya sering iklan ke seluruh Indonesia. Kemudian biasa juga mentarget satu kota, misalnya saya mau mentarget kota Makassar saja itu bisa. Ya, jadi ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang sudah punya produk sendiri. Ya, sudah ada tokonya, bisa iklankan, ya, bisa iklankan lokasinya. Ataukah teman-teman reseller, ini sangat bagus juga karena kita bisa menjangkau sesuai dengan target market kita. Kemudian umur juga bisa kita setting sendiri berdasarkan target market yang kita inginkan. Misalnya target market teman-teman itu umurnya 18 sampai 25, itu bisa disetting khusus, ya. Jadi hanya umur 18 sampai 25 yang bisa melihat iklan kita. Kalau di luar itu tidak bisa. Jadi sangat spesifik, ya. Lalu kemudian kita bisa target berdasarkan jenis kelamin juga. Ya, misalnya saya jualan jilbab, maka otomatis yang saya target itu adalah perempuan. Atau saya jualan kosmetik, atau saya jualan produk rumah tangga, maka saya bisa mentarget khusus perempuan yang sudah menikah berdasarkan statusnya. Ya, jadi itu bisa ditahu, ya, sedetail itu Facebook membantu kita. Ya, selain jenis kelamin, hobi juga berdasarkan hobinya apa. Kemudian berdasarkan pekerjaan. Misalnya teman-teman mau mentarget orang yang kerja di bank, orang yang kerja di Pertamina, itu bisa. Atau teman-teman mau mentarget berdasarkan status. Apakah dia masih jomblo, ya sudah menikah, lalu kemudian dia sudah punya anak, umur berapa, ya. Kita bisa mentarget orang yang sudah menikah, baru-baru sudah menikah, ya. Misalnya dia sudah menikah 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Ya, ini misalnya kita mau target pengantin baru, ya. Lalu kemudian kita juga bisa mentarget berdasarkan HP. Dia menggunakan HP apa, ya. Ini misalnya teman-teman jual aksesoris HP bisa. Misalnya teman-teman mau mentarget khusus pengguna iPhone, itu bisa ditarget khusus. Jadi mereka yang mengakses Facebook, login di HP-nya menggunakan iPhone, itu bisa, ya. Atau kita mau mentarget orang yang menggunakan merek HP Xiaomi. Misalnya teman-teman jual aksesoris Xiaomi, kita mau mentarget khusus pengguna Xiaomi saja, orang yang login di Facebook-nya menggunakan HP Xiaomi, ya. Pokoknya di Facebook Ads ini sangat seru sekali karena kita bisa setting sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan bagaimana cara settingannya. Oke. Selanjutnya, kenapa saya sangat merekomendasikan teman-teman menggunakan Facebook Ads, ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ini pengguna Facebook ada kurang lebih 130 juta orang. Jadi teman-teman bisa bayangkan potensi kita ini ada kurang lebih 130 juta orang di Facebook.
yang menggunakan Facebook seluruh Indonesia. Yaitu dari segi umurnya dari umur 18 sampai 60-an ya. Nah, ini sedangkan kita ya menggunakan Facebook personal itu batasnya cuma 5.000 ya. Sedangkan pengguna Facebook ada 130 juta orang ya. Ini cuman berapa persennya yang bisa kita jangkau. Itu pun kalau interaksi kita bagus ya, itu cuman paling 100 orang yang bisa melihat status kita ya. Cuman 100 orang sudah lumayan lah ya. Nah, dengan adanya Facebook Ads ini ya, kita bisa mentarget ribuan orang dalam hitungan hari ya. Jangankan 5.000, 10.000, 20.000 itu bisa kita jangkau dalam hitungan hari ya. Tergantung dari budget iklan kita. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya teman-teman tidak mau belajar tentang Facebook Ads. Kalau cuma mengandalkan Facebook personal ya, yang temannya cuma sampai 5.000 yang melihat iklan kita itu cuma itu saja setiap hari. Pastinya bosan juga ya. Pastinya teman kita bosan kalau kita setiap hari berjualan di Facebook. Nah, ini solusinya buat teman-teman yang mau naik kelas, yang mau iklannya dilihat banyak orang, yang mau budget orderan dari Facebook, silahkan coba menggunakan Facebook Ads. Ya, kalau teman-teman sudah coba, insya Allah bakalan ketagihan. Ya, saya pribadi seperti itu dulu. Awal-awalnya menggunakan Facebook Ads karena ikut-ikutan sama teman, karena iri sama teman, mau coba, akhirnya saya kecanduan. Akhirnya enak dan memang menghasilkan ya. Itu. Kemudian saya akan berikan lagi gambaran kepada teman-teman. Nah, ini contoh iklan Facebook Ads. Ini salah satu contoh iklan. Teman-teman bisa lihat dari postingan ini. Ini kita bisa ngiklan dalam bentuk video. Ya, ini iklan dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, tergantung dari teman-teman ya. Nah, kita bisa mendapatkan komentar sebanyak ini ya. Cuman teman-teman bayangkan ada 2.000 lebih yang berkomentar. Dari 2.000 lebih ini ya, anggaplah cuman 200 orang yang beli ya, atau 10% ya. 10% yang beli berarti kurang lebih 240 orang ya, 240 orang yang beli ya. Ini hitungan kecil ya, hitungan kecil. Kita hitung yang berkomentar saja yang beli, karena tipe pembeli itu beda-beda. Ada yang berkomentar dulu baru beli, ada yang berkomentar tapi tidak beli, ada juga yang memang tidak berkomentar apa-apa, tidak berkomentar di sini di iklan kita, tapi dia langsung menginbox, dia langsung chat di WhatsApp untuk beli. Ada banyak seperti itu ya. Nah, anggap saja 10% yang berkomentar yang deal beli, berarti kurang lebih 240 orang. Nah, kalau 240 orang dengan profit, anggaplah profit kita cuma 35.000. Berarti kita sudah mendapatkan keuntungan 8 juta lebih ya. Nah, ini modal iklan ini paling 1 atau 2 juta ya. Kita mengeluarkan modal iklan 1 juta atau 2 juta untuk mendapatkan 8 juta atau 9 juta, itu tidak akan rugi ya. Kita mengeluarkan 2 juta, dapat 8 juta, berarti kita profit 6 juta. Nah, itu hitung-hitungan cara ngiklannya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan yang like ini ada 45.000 orang ya. 45.000 orang yang berkomentar 2.000, yang membagikan status kita 2.000 ya. Bayangkan kita ngiklan tapi banyak yang bagikan ya. Ini otomatis ini gratis ya, kita promosi gratis karena
orang lain membagikan postingan kita di Facebooknya sendiri, ya, di timelinenya. Sama halnya misalnya ada yang membicarakan iklan kita ke temannya. Misalnya saya sudah beli di toko ini, bagus. Nah, itu artinya direkomendasikan, ya. Jadi orang akan sukarela membagikan postingan kita kalau memang betul-betul produknya bagus. Kalau misalnya kita hitungan di like-nya, ya, di like-nya ada 45.000 orang, ya, 45.000 orang yang beli cukup 10%, ya, berarti 4.000 yang beli. Kalau kita hitungan di like-nya, 10% yang beli, anggaplah 10%, ya, berarti kurang lebih 4.000. Kalau kita berhitungan di komentarnya, berarti 240 orang yang beli, ya. Ini saya berikan gambaran kepada teman-teman bagaimana dahsyatnya ketika kita bisa memaksimalkan Facebook Ads. Dan ini sangat bisa, ya. Sangat gampang sekali ketika teman-teman sudah mulai belajar. Asalkan teman-teman mau belajar, insya Allah akan bisa nantinya. Nah, ini iklan yang kedua, ya. Iklan kedua seperti ini. Ada kurang lebih, ini produk edukasi anak, ya. Ini ada kurang lebih 1.000, hampir 2.000 yang berkomentar. Yang like itu ada 10.000 lebih. Nah, teman-teman bisa hitung seperti tadi, kira-kira berapa profitnya dari iklan ini, ya. Itu. Oke. Saya kira teman-teman sudah mulai paham bagaimana potensi menggunakan Facebook Ads, ya, bagaimana memanfaatkannya. Apa sih keuntungannya buat kita? Yang jelasnya Facebook itu akan membantu kita mencarikan target market yang tepat, ya. Jadi Facebook menyiapkan platformnya, kemudian kita edit. Ya, ini yang paling penting di sini yang teman-teman pelajari nantinya adalah bagaimana targetingnya. Itu yang paling penting. Banyak orang yang tahu cara ngiklan, tapi tidak tahu targetingnya, ya, bagaimana targeting yang tepat sehingga iklan kita tayang ke orang-orang yang memang minat beli dengan produk kita nantinya. Itu yang paling penting kita pelajari, ya. Jangan hanya sekedar tahu ngiklan tapi tidak tahu target market kita yang tepat. Nah, ini percuma juga kita sudah ngiklan, sudah mengeluarkan budget yang mahal, yang banyak, tapi iklan kita tidak maksimal, tidak menghasilkan karena mentarget orang yang tidak tepat, ya. Misalnya teman-teman jualan gamis dengan harga 500.000, tapi mentarget orang-orang yang masih umur 18, masih mahasiswa. Artinya ada potensi beli, tapi tidak terlalu bagus, tidak terlalu efektif, ya, karena harga produk yang kita tawarkan itu 500.000, gamis yang cukup mahal. Jadi bagaimana caranya kita mentarget ibu-ibu sosialita, orang-orang yang sudah menikah, ya. Artinya dia sudah punya penghasilan, dia sudah punya pendapatan. Jadi mungkin ada budget untuk beli gamis ini yang harga 500.000. Dan di Facebook itu banyak macam-macamnya. Misalnya ini produk mainan edukasi anak. Nah, kalau ini salah target, ya, ini tidak akan maksimal seperti ini, ya. Jadi kita mentarget orang yang sudah menikah dan punya anak, karena ini produknya spesifik untuk orang-orang yang sudah punya anak, ya. Oke, itu gambaran buat teman-teman. Nanti lebih dalamnya lagi, nanti saya akan buatkan banyak video buat teman-teman. Silakan diperhatikan nanti. Oke, saya akan berikan contoh kepada teman-teman di mana sih iklan kita muncul di Facebook. Nah, ini saya buka beranda Facebook saya. Saya buka tampilannya dulu, ya. Di mana sih iklan kita muncul? Oke, jadi anggap saja teman-teman Oke, ini anggap saja kita buka Facebook, kita mau cari iklan. Nah, ini ada iklan, ya, iklan dari Dus-Dusan. Ini ada tulisan bersponsor. Jadi di antara status pribadi kita itu ada beberapa iklan yang terselip.
Ya, ini misalnya ada iklan seperti dari Dus-Dusan, ya ini iklan bersponsor. Nah, inilah iklan Facebook Ads. Ini yang kita masuk iklan Facebook Ads. Ini ada sampai puluhan orang yang berkomentar. Kemudian kita hitung, ini iklan, ini status personal ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat dulu. 5. Nah, di antara 5 ya, biasanya 5 sampai 7 itu status personal. Kemudian ada terselip iklan bersponsor seperti ini. Ini iklan dari Mas Iswan. Ini iklan Facebook Ads. Jadi kita bisa ngiklan atas nama akun personal, tapi nama pribadi kita, tapi kita buat dalam bentuk fanspage. Ya, kita bisa ngiklan seperti ini dalam bentuk video. Oke, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi di antara 5 status teman kita di Facebook itu ada iklan yang terselip. Ini iklan bersponsor, berarti ini iklan Facebook Ads. Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi teman-teman paham di mana posisi iklan kita nanti ditayangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mentarget saya, itu akan muncul di antara akun personal ya, di antara status akun personal teman saya. Itu ada iklan bersponsor yang terselip ya. Jadi di Facebook banyak sekali pengiklan ya. Di Facebook banyak sekali pengiklan. Bagaimana caranya kita bersaing kepada pengiklan-pengiklan yang lain. Nah, itu ada semua triknya. Nanti saya akan bongkar di video-video yang lain. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat.